Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga kita bisa istiqomah hingga meraih husnul khatimah insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Adabul Mufrad. Malam ini kita akan membahas bab wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Bab orang yang tidak kamu beri bekal datang kepadamu membawa berita. Membawa berita kepadamu orang yang tidak kamu beri bekal. An Ikrimah qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha, hal sami'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamathalu syi'ran qattu faqalat ahyanan idza dakhala baitihi yaqul wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Dari Ikrimah beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenandungkan syair? Aisyah menjawab, kadang-kadang bila masuk ke dalam rumah beliau mengatakan, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid, datang kepadamu dengan membawa berita orang yang tidak kamu beri bekal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal menarik di dalam riwayat ini. Ya, pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang kalau masuk ke dalam rumah seperti yang diceritakan oleh Aisyah, beliau bersenandung syair. Ya, syair itu ya seperti puisi. Panjenengan pernah masuk ke dalam rumah baca puisi? Oh, berarti nggak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dicoba Pak nggih, sampai di dalam rumah berpuisi itu. Cari ibu kene apa Pak? Mulai-mulai teko masjid kok berpuisi. dipegang jidatnya nanti itu. Kok rada anget ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dijadikan sebagai bab oleh muallif atau oleh penyusun kitab ini, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya sebetulnya tentang apakah Nabi pernah bersenandung atau mengumandangkan syair. Nah, yang dijadikan sebagai bab oleh penulis ini isi syairnya. Ya, isi syairnya. Ya'ti idza wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Ya'tika bil akhbari, membawa berita kepadamu, man lam tuzawwid, orang yang tidak kamu beri bekal. Maksudnya apa ini? Maksudnya di dalam syarah ini disebutkan ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid ay az-zamanu ya'ti bil akhbari allati la tatahayya'u anta lisima'iha wa tahammuliha, bahwa waktu masa datang membawa berita yang engkau tidak siap untuk mendengarnya atau untuk memikulnya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menarik, Nabi mengingatkan, datang kepadamu berita, waktu yang berlalu, waktu yang bergulir, waktu yang datang kepadamu itu
membawa berita sesuatu yang kamu tidak siap mendengarnya dan tidak siap menanggungnya. Membawa misteri. Jadi jadi waktu itu membawa misteri. Kita tidak tahu dan tidak menyiapkan diri. Coba hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita siapkan untuk menghadapi berita beberapa saat yang akan datang? Kita kan enggak. Yang kita siapkan adalah rutinitas. Nanti saya melakukan ini, saya melakukan itu dan lain sebagainya. Tidak tahu dengan apa yang terjadi berikutnya. Bahkan kita tidak menyiapkan diri untuk mendengarnya atau untuk menanggungnya bila ternyata yang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, seperti ini kita diingatkan pula dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi ittaqullaha haqqa tuqatih di dalam tafsir maknanya adalah ayyuta Allahu fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Allah ditaati tidak dimaksiati, Allah diingat tidak dilupakan, Allah disyukuri dan tidak diingkari. Artinya ungkapan Nabi ini mengingatkan kepada kita untuk siap siaga, siap siaga menghadapi masa-masa yang kita sendiri tidak tahu dengan apa yang terjadi berikutnya. Apa kemudian wujud kesiagaannya itu? Wujud kesiagaan yang pertama adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa yang sesungguhnya, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, apa pula yang kemudian kita perlu menyiapkannya? Di dalam hidup ini hadirin ada sesuatu ini sebetulnya sangat kita harapkan dan menjadi andalan. Kita harapkan saat kita hidup sekarang dan kita harapkan nanti saat kita di akhirat. Ada sesuatu yang betul-betul kita harapkan saat ini dan kemudian kita harapkan pula di masa yang akan datang saat kita masuk ke negeri akhirat itu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ini teka-teki ini. Yang kita harapkan saat ini dan nanti di akhirat apa? Apa? Kebahagiaan. Yang lain. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah itu kan mengingatkan para sahabat, kalian nanti di akhirat itu masuk surga bukan dengan amal. Wala anta ya Rasulullah, kalau juga panjenengan wahai Nabi, iya termasuk aku. Aku tidak masuk surga dengan amalku, illa ayyataghammadiyani rabbi bi rahmatih, kecuali bila Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Tapi ini kesimpulannya jangan salah loh ya. Jangan kemudian keliru. Kalau begitu enggak usah beramal, nunggu rahmat Allah saja. Padahal yang dimaksud oleh hadis itu bukan seperti itu. Maksudnya adalah berapapun amal kita lakukan, enggak nyucuk dan enggak nutuk, ya, enggak cukup untuk masuk surga. Kalau toh ternyata masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya seperti itu, bukan berarti enggak usah beramal nunggu rahmat Allah. Hanya saja hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah dalam hadisnya yang sahih itu mengatakan begini, la tunza'u ar-rahmatu illa min syaqiyyin. Rahmat itu tidak dicabut kecuali dari orang yang sengsara. Artinya ketika orang kehilangan rahmat dari dirinya, dipastikan yang bersangkutan itu akan sengsara, akan menderita.
Dipastikan seperti itu, la tunza'u ar-rahmatu illa min syaqiyin. Jadi kita itu butuh rahmat. Saking butuhnya rahmat, sampai-sampai ada ajaran khusus di dalam agama kita untuk minta rahmat kepada Allah dan mendoakan rahmat untuk orang lain. Apa contohnya? Apa contohnya? Yarhamukallah. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan gak sembarangan, gak sembarangan. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ketemu diajari untuk minta rahmat. Ketika dia bersin diajari untuk mendoakan rahmat. Ketika masuk masjid diajari doa apa? Minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat disebut juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata enggak sembarangan, sebab kalau rahmat itu dicabut, maka orang itu akan menderita. Nah, berarti yang kita cari itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata As-Sa'di rahimahullah belum mengatakan bahwa cara yang paling penting untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah menebarkan rahmat kepada sesama makhluk. Ya, rahmat kan diartikan dengan kasih sayang. Jadi bahwa untuk mendapatkan rahmat dari Allah, cara yang paling penting itu adalah apa, Bapak? Menebarkan rahmat kepada sesama. Nah, sekarang menebarkan rahmat kepada sesama itu prakteknya bagaimana? Ibnu Al-Arabi rahimahullah mengatakan bahwa menebarkan rahmat itu artinya, rahmat itu maknanya adalah iradatul manfaah, menginginkan manfaat kepada orang lain, ingin menebarkan manfaat kepada orang lain. Apabila iradatul manfaat ini hilang dari hati seseorang dan kemudian berubah menjadi iradatul makruhi, menginginkan keburukan pada orang lain, apa yang terjadi? Kata beliau, zahaba al-imanu wa zahaba al-islamu. Imannya pergi, Islamnya juga pergi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ternyata penting untuk iradatul manfaah, ingin menebarkan manfaat kepada orang itu. Dengan apa? Dengan apa saja yang dimiliki. Kalau punya ilmu, mesti ada iradatul manfaat dengan ilmu itu kepada masyarakat sekitar. Oke. Kalau punya harta dan kekayaan, begitu pula iradatul manfaah, ingin menebarkan manfaat kepada seseorang. Kalau punya kekuasaan, begitu juga iradatul manfaah dengan kekuasaannya itu kepada masyarakat sekitar. Nah, tapi kalau tadi iradatul manfaah itu tidak ada di dalam hati, tapi berubah menjadi iradatul makruh, menginginkan keburukan kepada orang lain, hilang iman, hilang Islam, hilang kasih sayang, maka akan sengsara. Apakah mungkin terjadi? Sangat mungkin. Orang punya kuasa, yang diinginkan itu bukan menebarkan manfaat pada sesama, tapi iradatul makruh. Bagaimana agar orang-orang itu kesulitan dengan kekuasaan yang dia miliki itu. Makanya kemudian ada hadis Nabi itu, Rasul itu berdoa begini, ya Allah, bagi pemimpin yang engkau anugerah, engkau beri amanah terhadap rakyatnya, fasyaqqa alaihim, tapi memberatkan mereka, fashkuk alaihi, maka beratkanlah hidupnya. Nah, dicabut itu, Pak. Oke. Yang punya kuasa, punya jabatan begitu. Antara iradatul manfaah dan iradatul makruh. Dengan jabatannya itu dia menginginkan kebaikan dan kebermanfaatan atau menginginkan kesulitan. Kalau dia menginginkan kesulitan kepada sesama, berarti dicabut rahmat, dia dipastikan akan sengsara. Begitu pula bila punya harta, yang diinginkan bukan iradatul manfaah tetapi iradatul makruh. Sampai kemudian ada di dalam Al-Quran itu, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu.
orang-orang yang ingin dan gemar menebarkan keburukan di tengah-tengah orang yang beriman akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iradatul makruh, ingin keburukan itu berkembang di masyarakatnya. Demikian pula dengan ilmunya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, saking pentingnya untuk mendapatkan rahmat Allah, dan ternyata untuk mendapatkan rahmat Allah itu dengan cara apa? Menebarkan rahmat dalam bentuk iradatul manfaah kepada makhluk sekitarnya, kepada masyarakat sekitarnya. Nah, itu nanti yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aplikasinya itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Rahimallahu rajulan, kata rahimallahu rajulan ya, di antara ulama ada yang mengartikan bahwa kalimat ini berupa doa dari Rasulullah. Kalau doa berarti cara mengartikannya begini, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang. Tapi ini yang doa Nabi, okay? Yang doa Nabi mustajab ini, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang. Yang bagaimana? Samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Orang yang mudah dan memudahkan dalam menjual, mudah dan memudahkan dalam membeli, mudah dan memudahkan dalam menagih. Samhan as-samaha, kata Ibnu Hajar rahimahullah, as-samaha bimakna as-suhulah, kemudahan. Jadi makna rahimallahu rajulan maknanya doa. Makna yang kedua, rahimallahu rajulan bukan doa tapi berita. Maknanya Allah merahmati. Merahmati siapa? Orang yang mudah dan memudahkan dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam menagih. Nah, ini juga harus dijelaskan agar tidak keliru, agar tidak gagal paham. Mudah dalam menjual berarti apa-apa yang di rumah dijuali, bukan? Lah entek barang-barang di rumah. Atau kalau mudah dalam membeli berarti sedikit-sedikit GoFood, sedikit-sedikit beli barang online dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi makna samaha di sini adalah kalau ke profesi dan kedudukannya itu sebagai pedagang, maka pedagang itu memudahkan konsumen dan pembeli dan punya keinginan memberi manfaat kepada konsumen atau memberi manfaat kepada pembeli. Demikian pula konsumen, pembeli ingin memberi manfaat kepada pedagang, ingin menebarkan kasih sayang rahmat kepada orang yang bertransaksi kepadanya. Tapi coba kalau kita bandingkan, hadirin yang dirahmati Allah, praktek dalam ekonomi konvensional dan ini berbedanya itu di sini. Kalau yang kita pelajari itu, konsumen itu membeli itu untuk apa? Untuk kepuasan, utility. Utility, kepuasan itu kalau dalam bahasa Arab manfaah, bahasa Arabnya itu ya, manfaat. Jadi manfaat. Pertanyaannya adalah apa? Manfaat untuk siapa? Kepuasan untuk siapa? Pembeli ketika membeli, kepuasan untuk siapa, Bapak? Untuk dirinya, untuk dirinya. Seorang produsen, apa tujuannya apa? Tujuannya adalah efisiensi dan memaksimalkan laba. Berarti manfaat untuk siapa? Untuk dirinya, untuk dirinya. Nah, sedangkan yang dikehendaki dalam Islam itu ketika penjual itu menjual, maka memberi manfaat untuk siapa? Pembeli. Pembeli ketika membeli memberi manfaat untuk siapa? Penjual. Sama apa beda, Pak? Beda. Okay. Berbeda. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Jadi yang menentukan itu adalah keinginan seseorang untuk memberi manfaat kepada sesama.
Bila dikaitkan dengan ini, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid, waktu membawa berita kepadamu tentang sesuatu yang kamu tidak menyiapkan diri untuk mendengarnya dan juga untuk menghadapi serta menanggungnya, berarti ada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan yang harus kita persiapkan. Cara mempersiapkan dengan irodatul manfaah. Irodah itu adanya di dalam hati. Kita tidak tahu, hadirin yang dirahmati Allah, dengan apa yang terjadi. Kalau yang kita lihat itu kan sifatnya lahiriah. Ya, sifatnya lahiriah. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngeten nggih. Kalau ada orang yang bersangkutan wafat ketika sholat dan ketika sujud, komentar masyarakat apa Pak? Apa komentarnya? Husnul khotimah, sholatnya, wafatnya bagus. Tapi kalau orang itu wafatnya di pasar atau wafatnya di jalanan, orang komentarnya bagaimana? Apakah mengatakan wafatnya bagus? Ya. Padahal kalau Rasulullah SAW itu memberitahu 3 orang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya apa yang kamu lakukan di dunia. Orang ini menjawab, aku berjuang karenamu ya Allah. Tapi Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Karena tadi keinginan itu ada di mana Bapak? Di hati. Kamu meninggal, kamu berjuang itu bukan karenaku, tapi agar disebut pahlawan. Wa qad qila. Coba kita Pak, ketika menyaksikan dia berperang kemudian gugur, komentar kita bagaimana? Syahid. Komentar kita syahid. Ternyata bagi Allah tidak. Kamu meninggal, kamu berjuang agar disebut sebagai pahlawan. Begitu pula dengan yang dirahmati Allah. Yang kedua, aku bersedekah karenamu ya Allah. Tidak, kamu dusta. Kamu bersedekah agar dikatakan dermawan. Wa qad qila, dan sudah dikatakan. Yang ketiga, aku menuntut ilmu karenamu, oleh Allah dikatakan tidak. Kamu menuntut ilmu agar dikatakan alim, dan sudah dikatakan. Ketiga-tiganya dimasukkan kemana Bapak? Ke neraka. Antara yang nampak lahiriah dengan yang terjadi sesungguhnya dikaitkan dengan irodah. Dikaitkan dengan irodah. Ada orang ngebut-ngebutan, kemudian terjatuh, meninggal. Komentar masyarakat bagaimana Pak? Rasa no, kan itu kayak. Kita tidak tahu dia ngebut itu karena apa. Kita tidak tahu dia ngebut itu karena apa. Boleh jadi dia ngebut itu karena ngejar waktu mau nolong orang yang ada di sana, kan begitu. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu dengan apa yang terjadi pada seorang. Makanya kita berusaha untuk selalu berpikiran positif terhadap orang yang kita sendiri tidak tahu dengan apa yang terjadi. Hadirin yang dirahmati Allah, ya seperti tadi, kalau ada orang meninggal di pasar atau meninggal di tempat kerja, boleh jadi di dalam hatinya ada irodatul manfaah. Mungkin saja dalam pandangan Allah matinya dia di pasar atau di tempat dia bekerja lebih baik dibanding dengan yang meninggal saat berada di dalam masjid. Mungkin apa tidak Pak? Mungkin. Sangat mungkin terjadi. Dan ada pedagang yang sering saya ceritakan, ketika didatangi oleh malaikat dan ditanya hal amilta min khairin, apakah kamu melakukan kebaikan? Dia menjawab tidak. Illa annani kuntu ubayi'un nasa, tidak, tapi saya biasa transaksi. Saya jualan terhadap orang yang mampu membayar, aku beri kemudahan, terhadap yang tidak mampu aku bebaskan. Fa'adkhalahul jannah, dia dimasukkan ke dalam
surga. Dia didatangi di tempat kerjanya, dicabut nyawanya oleh malaikat. Ketemu surganya di mana? Di pasar, di tempat dia menekuni profesinya. Nah, berarti apa? Yang penting berusaha untuk menghadirkan di dalam diri iradatul manfaah, ingin memberi manfaat. Saat itu berarti rahmat masih ada di dalam hatinya. Ketika rahmat masih ada di dalam hatinya, maka berpotensi untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila tidak ada rahmat, maka dicabut rahmat itu, yang terjadi menderita. Nah, penerapan dalam hadis Nabi tadi, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samaha, memberi kemudahan ketika menjual. Ya, sebagai penjual, apa tujuannya? Bukan untuk memaksimalkan laba, bukan untuk efisiensi, tetapi memberi manfaat kepada masyarakat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sekarang ini luar biasa. Banyak pengusaha-pengusaha muda yang luar biasa, hadirin yang dirahmati Allah, ingin memberi manfaat banyak kepada masyarakat. Kalau di belakang UIN itu ada warung, ini pernah diteliti oleh mahasiswi saya bimbing skripsinya. Meneliti, dia orang akuntansi, meneliti tentang harga qanaah. Kenapa? Warungnya itu namanya warung qanaah. Ya. Dan termasuk yang paling murah, ya. Jualan soto itu yang paling murah. Jadi langganannya mahasiswa. Di antara yang disampaikan itu apa? Ya, bagi kami yang penting bisa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa makan. Ya. Jadi iradatul manfaah. Iradatul manfaah. Saya minta kepada masjid, coba dikejar terus. Apakah ketika harga murah itu juga kemudian terkait dengan kualitasnya? Jangan-jangan ada bahan-bahan yang membahayakan dan sebagainya. Coba diteliti. Oh, tidak. Karena memang semangatnya apa? Iradatul manfaah. Ada pengusaha muda. Nah, pengusaha muda ini, dia apa yang dia lakukan? Tiap bulan mendirikan satu perusahaan, tiap tahun mewakafkan satu perusahaan yang paling disenangi. Jadi tiap bulan mendirikan perusahaan, tiap tahun mewakafkan satu perusahaan yang dia senangi. Nah, ini iradatul manfaat. Semoga istiqomah semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pedagang iradatul manfaah dengan cara menebar rahmat tadi dalam hal harga. Ya, dalam hal harga. Di dalam cara membayar, memberi kemudahan di dalam cara membayar. Ya, termasuk juga hadirin yang dirahmati Allah, ada layanan-layanan yang diberikan. Apa layanan yang diberikan? Ya, kalau pedagang itu ada layanan purna jual, ada maintenance dan lain sebagainya. Cuma tadi saya sampaikan, antara pedagang muslim dengan konsep konvensional sama-sama ingin mendapatkan manfaat, tapi lebih pada manfaat bagi dirinya. Ada juga orang yang niatnya itu adalah dengan harga yang murah, tapi yang difikirkan bukan manfaat untuk orang lain, tapi apa? Untuk dirinya. Yang difikirkan manfaat untuk dirinya, ya, bukan untuk orang lain. Ya. Nah, demikian pula layanan-layanan diberikan. Saya pernah masuk ke sebuah bank internasional yang ada di Mesir. Masuk di tiangnya itu tertulis begini: ketika kami memberikan servis, maka maknanya adalah bisnis. Jadi servis itu kan ketika kami memberi layanan, apa maksudnya? Imbalan kan gitu. Saya dapat imbalan. Jadi memberi layanan untuk mendapatkan imbalan. Motivasinya apa? Motivasinya untuk keuntungan. Ada juga yang bersedekah.
Sekarang ada formula CSR ya, Corporate Social Responsibility. Memberikan CSR untuk apa? Untuk meningkatkan volume bisnisnya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara mendapatkan kebaikan tadi itu. Karena memang masalahnya digiring bagaimana? Penelitian itu pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan, kan begitu kan? Wah, berarti kita ini harus mengeluarkan CSR agar kinerja kita bagus, kan begitu? Bukan iradatul manfaah kepada masyarakat, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada penelitian yang menyebutkan judulnya itu pengaruh CSR terhadap ringannya siksa kubur, kan begitu, Pak? Nah, nanti yang diwawancarai siapa? Nah, Bapak Ibu hadirin terhormati Allah Subhanahu wa taala, iradatul manfaah. Kadang tampilan lahiriahnya terlihat menginginkan kebaikan tapi niatnya salah. Makanya motif itu penting, tujuan itu juga penting. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan wa idza ishtara. Ketika membeli begitu juga memudahkan. Ada kisah nyata terjadi di Mesir. Seorang pedagang melihat ketika yang mau beli ini saudaranya, saudara dalam agama. Apa yang dia inginkan? Ingin memberi harga murah kepada dia. Pembeli ini ketika melihat yang jualan ini temannya, saudaranya, saudara fillah, saudara karena Allah, istilahnya seperti itu. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan ingin memberi tambahan harga lebih. Yang satu menginginkan nambah harga, yang satu ingin mengurangi harga. Motivasinya apa? Memberi manfaat kepada saudaranya, sampai ribut karena saking ingin memberi. Ada kisah nyata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Ada orang beli rumah, beli rumah. Ketika rumah itu sudah dia pegang kuncinya, dia masuk, dia bersih-bersih. Saat bersih-bersih dia menemukan sebongkah emas besar jumlahnya. Apa yang dilakukan? Mendatangi pemilik rumah yang pertama. Apa yang dia katakan? Saya membeli rumah darimu. Waktu kami bersih-bersih menemukan emas ini. Saya membeli rumah bukan membeli emas, ini emasmu. Yang punya rumah mengatakan, loh, ketika aku jual rumah, artinya aku jual pula apa yang ada di dalamnya. Itu bukan lagi milik saya, tapi sudah menjadi milikmu. Yang menemukan, enggak, ini milikmu. Yang punya awal, enggak, ini milikmu. Sampai ke pengadilan. Di pengadilan oleh hakim ditanya, kamu punya anak? Punya. Apa? Laki-laki. Kamu punya anak? Punya apa? Perempuan. Ya sudah, nikahkan dua-duanya, kasihkan emasnya padanya. Iradatul manfaat. Ada sekarang seperti itu, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, berita apa yang dibawa oleh angin, berita apa yang dibawa oleh waktu, tapi yang kita tahu adalah harus mempersiapkan diri dengan rahmat, dengan menghadirkan iradatul manfaah di dalam hati kita untuk sesama. Yang membeli begitu juga iradatul manfaah. Kalau ngenyangnya ojo kebangetan. Kadang hadirin yang dirahmati Allah, dan ini sering terjadi. Ketika punya uang, belanjanya ke mall, Pak. Ketika gak punya uang, baru ke toko sebelah rumah. Ngutangan gitu. Ya. Ini sepertinya tidak ada iradatul manfaat. Ketika datang ke pasar tradisional, ngenyangnya luar biasa. Ketika pasar modern bagaimana? Enggak ngenyang sama sekali. Pernah panjenengan ngenyang di toko-toko modern? Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iradatul manfaah bagi pembeli. Nah, begitu pula iradatul manfaah kata Nabi terkait dengan wa idzaqtada, ketika menagih. Ya, saat menagih pun juga yang baik, menagih yang santun. Meskipun kita punya hak,
Walaupun seringkali yang terjadi pada saat ini ya, kalau dulu Rasulullah itu mengatakan hutang itu membuat gelisah dan khawatir orang yang berhutang. Tapi zaman sekarang yang khawatir dan gelisah bukan orang yang berhutang, tapi yang menghutangi. Iki disauri apa enggak? Kan gelisah banget. Jadi yang gelisah justru yang menghutangi. Malah ketika ditagih marah-marah. Lebih kalah. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid wa idza qtada. Demikian pula ketika menjadi orang yang berhutang perlu mudah dan memudahkan. Nggih, mudah dan memudahkan di dalam mengembalikan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan ke hadis berikutnya, ada yang didiskusikan, monggo. Ya, monggo silakan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon. Permohonan terbaik apa yang diminta? Permohonan yang terbaik untuk diminta adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah langsung kita praktekkan. Okay? Sudah langsung kita praktekkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, apakah kemudian hanya kepada Allah kami meminta? Bagaimana dengan kita minta kepada sesama? Ya. Apakah kemudian tidak menyalahi ayat ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang menjadi otoritas Allah bukan otoritas manusia. Kalau ini menjadi otoritas Allah bukan otoritas manusia, kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana kalau apanya di otoritas Allah ini kita minta kepada manusia? Masalah apa tidak masalah? Masalah. Hadirin yang dirahmati Allah, panjenengan ke dokter. Dok, tolong dong sembuhkan saya. Benar apa tidak, Pak? Okay. Kalau kalimatnya tolong sembuhkan saya, masalah apa tidak masalah? Masalah. Ya. Nah, ada kaitannya dengan irodah. Kenapa panjenengan kok berobat? Karena diperintah oleh Rasulullah bila sakit apa? Berobat. Fatadawaw wala tatadawaw biharam. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nih, minta kesembuhan. Yang membuat kaya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian datang ke dukun minta kekayaan, bagaimana? Padahal dukunnya juga nggak kaya-kaya, Pak. Dukunnya nggak kaya-kaya. Yang mengkayakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita melamar pekerjaan, apakah berlawanan dengan ini? Oh, tidak. Ya, makanya kemudian para ulama itu memberikan nasihat ketika bekerja itu apa saja kaidah-kaidah yang harus diperhatikan agar tidak berlawanan tadi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kemudian yang harus diperhatikan? Kalau mencari harta, jangan sampai pekerjaan itu membuat kita menunda kewajiban kepada Allah. Allah yu'akhira syai'an min faraidillahi li ajlil kasbi. Jangan menjadikan kita menunda
Kenapa? Yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Apakah kemudian sholat yang kita tunaikan itu menghambat turunnya rezeki? Wah, ini masalah nanti ini. Tidak. Pesannya begitu, agar tidak keliru tadi. Kemudian Allah yu'dhi ahadan min khalqillahi li ajlil kasbi. Jangan menyakiti orang gara-gara cari duit. Allah yu'dhi ahadan min khalqillahi li ajlil kasbi. Yang ketiga, ayyak sudah bikasbihi istighfafan li nafsihi wa li iyalihi la lil jam'i wal kathrah. Hendaknya niat ketika bekerja itu mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, bukan untuk menumpuk-numpuk kekayaannya. Itu yang ketiga, terkait dengan motif, agar tidak keliru tadi itu. Nah, tetapi patut kita ingat hadirin yang dirahmati Allah, bahwa perlu dibedakan antara memiliki harta dan keinginan punya harta. Ada teman itu yang beliau men-share, ya, menyebut share tentang debat yang terjadi antara penting enggak untuk kaya itu dengan zuhud dan sebagainya. Yang bilang penting mengambil contoh para sahabat yang kaya-kaya. Yang mengatakan enggak penting menyebutkan ayat barang siapa menginginkan dunia dan lain sebagainya maka diazab oleh Allah dan sebagainya. Terus bagaimana? Sebetulnya yang dicela oleh Al-Quran itu bukan punya harta, tapi yang dicela itu adalah aroda dunia. Aroda yuridu, apa aroda yuridu? Ingin ambisi. Ingin ambisi. Maka zuhud itu tidak terkait dengan kepemilikan, tapi zuhud itu terkait dengan keinginan, terkait dengan ambisi. Sehingga orang kaya bisa gak disebut zuhud? Bisa. Bisa. Orang miskin mungkin gak tidak zuhud? Sangat mungkin. Boleh jadi yang kaya terhadap harta sudah gak ambisi lagi. Sedangkan yang gak punya mungkin gak ambisi. Makanya kemudian diingatkan. Kemudian yang keempat, jangan menghabiskan waktu hanya untuk cari harta. Kemudian yang kelima, dikaitkan dengan pertanyaan tadi, yang kelima, ketika sudah dapat, yakini ini berasal dari Allah, bukan prestasi kerjanya. Ketika sudah dapat. Nah, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kalau sesuatu itu Allah mempersilakan manusia untuk melakukan sesuatu, atau bisa melewati seseorang, ketika kita minta kepada orang, boleh apa tidak? Boleh. Tadi ada ruang yang khusus Allah yang menentukan, maka kita mintanya kepada Allah. Ada ruang Allah mempersilahkan kita meminta kepada sesama, karena manusia ini bisa juga diberi kewenangan untuk melakukan, kita minta padanya. Contohnya, saat kita bangun rumah, minta kepada tukang untuk bangun, apakah menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tidak. Atau kita kemudian untuk bangun rumah seperti Roro Jonggrang. Ada rumah tiban misalnya gitu. Ketika kita capek-capek minta pijitnya kepada siapa? Tukang pijit. Boleh apa tidak? Boleh. Tetapi bahasanya jangan begini, tolong segarkan aku. Bugarkan aku, jangan begitu. Tolong pijit tono, kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma yassir lana umurana wa aslihna waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.